Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bihauli wa quwwati wa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafis salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadir raufur rahim, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ausi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqati wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah mengizinkan kita hidup sampai hari ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengalirkan rezeki sampai kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam yang tidak bisa ditakar dengan harta seberapapun juga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai seorang muslim, yang telah memilih kita sebagai seorang mukmin. Sesungguhnya ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Salawat dan salam atas Rasulullah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan salam untuk keluarganya. Insyaallah kita yang berusaha taat dengan ajaran-ajaran Islam yang benar, berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang benar, kita berharap kelak mendapat syafaat dari Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita. Kita tidak tahu akan berakhir kapan dan di mana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di titik bumi mana, pada langkah keberapa dia akan jatuh dan mati. Kita gunakan sisa-sisa umur kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa banyak waktu yang telah Allah hadirkan kepada kita dan berlalu dalam hidup kita. Namun terkadang kita tak acuh, kita mencibir waktu seolah dia hadir tidak berguna. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita memberi kesempatan pada setiap diri kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki masa lalunya, memperbaiki kealpaannya, memperbaiki kelalaiannya dari ibadah dan amal soleh dalam hidupnya. Andai hari ini kita tidak melaksanakan sholat, Allah masih mau maafkan kita. Andai besok kita masih hidup, itu artinya waktu yang telah Allah berikan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Hingga nanti suatu saat waktu akan pergi berlalu, hingga kita menjadi tua, ataupun penyakit menggerogoti diri kita, ataupun sakratul maut pelan-pelan mulai menghampiri. Ingin sekali kita mengulang masa lalu. Andai waktu bisa diputar kembali, andai waktu bisa ditarik kembali, kita pun baru rindu untuk sholat berjamaah, kita baru rindu saat itu untuk datang ke masjid, kita baru rindu untuk berbuat baik, kita baru rindu untuk beramal soleh. Penyesalan selalu datang belakangan. Keadaan inilah yang kelak akan terjadi pada orang-orang yang menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang ketika pada waktu itu datang azab pada mereka. Maka mereka orang-orang yang dulunya selalu berbuat zalim dengan dirinya, dia membujuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan kami,
Beri tangguhkanlah kematian kami. Kembalikanlah kami ke dunia walau hanya sedetik, walau hanya sekejap. Niscaya kami akan patuh padamu, wahai Tuhan kami. Surah Ibrahim ayat 44. Orang-orang yang menyesal nanti ketika datang hari yang dia sudah siksa, dia sudah sakarat, dia meminta waktu untuk kembali lagi ke dunia, untuk beribadah dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang menyesal, tengoklah dirimu. Bukankah dulu engkau pernah jaya? Bukankah dulu engkau pernah kaya? Bukankah dulu engkau pernah sehat? Bukankah dulu engkau pernah kuat? Kemana semua ini? Berlalu sia-sia begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa garraka qabla syuklika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang tuamu. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang miskinmu. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum sibukmu. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, apakah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita? Andai hari ini kita masih hidup dan kita mendengar azan, kita mendengar panggilan Allah, hargailah waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita masih punya waktu untuk beribadah. Kita masih punya waktu untuk mengangkat takbir, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita menyangka masih akan menemukan waktu asar? Apa kita menyangka masih akan hidup sampai waktu maghrib? Hargailah waktu yang Allah berikan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi dengan waktunya, kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan iman, mengisi waktunya dengan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati agar orang-orang mentaati kebenaran, dan dia nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadirin, siapakah pemenang sang hari? Apakah kita? Pemenang sang hari itu adalah orang-orang yang melewatinya hari-harinya dengan iman. Dia beribadah, dia beramal soleh. Lewatilah hari-harimu dengan iman dan rasa cinta yang penuh kepada Tuhanmu. Engkau menyangka engkau telah menangkan sang hari, padahal kau masuki malam sebagai orang-orang yang kalah. Itulah orang-orang yang di hari itu tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang di hari itu tidak punya waktu lagi untuk berbuat amal soleh. Waktunya habis hanya untuk dunia, dan dia tidur sebagai orang-orang yang kalah di malam hari. Sekiranya engkau membawa pulang uang yang banyak ke rumahmu dari hasil-hasil kerjamu, namun di hari itu engkau tidak solat, tidak rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beramal soleh, maka engkau telah lewati hari-harimu sebagai orang-orang yang kalah. Ada orang yang pulang dengan hati yang ikhlas, walau makan minum seadanya, walau hidup seadanya, tapi dia menjaga salat 5 waktu. Dia menunggu waktu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau terpengaruh dengan dunia. Apakah dia sehat atau sakit, apakah dia kaya atau miskin, dia tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah pemenang sang hari. Merekalah
orang-orang yang masuki malam sebagai orang-orang yang menang. Marilah kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lewati hari sebagai orang-orang yang kalah. Pemenang sejati adalah orang yang melewati hari-harinya. Dia bisa menjaga solat 5 waktu. Dia masih bisa beramal soleh walaupun sedikit. Dia masih bisa bersedekah. Dia membantu rumah Allah. Dia membantu syiar-syiar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mengingatkan kepada kita semua, aku tidak meminta kepada kalian melainkan sembahlah aku dengan ikhlas. Sembahlah aku dengan ikhlas. Sembahlah aku dengan ikhlas. Laksanakanlah agama ini dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Apakah kita sebagai orang yang kaya ataupun orang yang miskin tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والصب بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بلا في بنفسه وثنى بملائكته مسبحات بقدسه وقال تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واللهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم ويستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة